Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ketika waktu mulai berbicara, saudaraku, ada masa dalam hidup ketika kita berhenti sejenak dan bertanya, sudah sejauh apa aku melangkah dari arah yang seharusnya? Di tengah kesibukan yang terus memutar hari-hari kita, ada keheningan yang sesekali mengetuk, bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Di sanalah waktu seperti berbicara, lembut tapi tegas, mengingatkan bahwa tidak semua perjalanan berarti mendekat, sebagian justru menjauh. Kita sering berlari, mengejar banyak hal tanpa sadar bahwa yang sebenarnya kita cari bukanlah dunia di luar sana, tapi kedamaian yang hilang dari dalam diri. Kita mengira kebahagiaan terletak pada pencapaian, padahal seringkali kebahagiaan itu justru hadir saat hati kembali mengenal Rabb-Nya. Saat sadar bahwa rumah sejati bukanlah tempat di bumi, melainkan tempat hati bersujud tanpa henti. Allah seringkali menunggu kita di setiap titik penyesalan. Di setiap kelelahan yang membuat kita ingin menyerah, disitulah kasih-Nya menyapa, lembut, hangat, dan sabar. Waktu yang selama ini kita habiskan untuk hal sia-sia, ternyata adalah panggung bagi rahmat Allah untuk menuntun kita pulang. Pernahkah kau merasa, di tengah malam yang sepi dada terasa sesak tanpa sebab? Seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukan kebetulan. Itu adalah suara hati yang memanggil pulang. Sebuah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu kesadaranmu, agar kau berhenti sejenak dan kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Hidup ini tidak selalu tentang bergerak cepat, tapi tentang bergerak ke arah yang benar. Kadang, justru ketika Allah membuat langkahmu melambat, disitulah Dia sedang menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Karena pulang tidak selalu berarti tiba, tapi berani untuk berhenti dan menoleh pada arah yang dulu kau abaikan. Ada waktunya kita harus jujur bahwa banyak hal yang membuat kita jauh bukan karena dunia, tapi karena hati kita terlalu sibuk mencintai selain Dia. Kita tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena kita enggan kembali. Namun, kasih Allah begitu luas, hingga sekecil apapun niat untuk pulang selalu disambut dengan pelukan ampunan. Dalam hidup, Allah sering mempertemukan kita dengan rasa kehilangan, agar kita tahu arti memiliki. Dia mengajarkan tentang luka, agar kita paham betapa lembutnya penyembuhan darinya. Waktu yang kita jalani sebenarnya bukan sekadar perjalanan menuju akhir, tapi perjalanan menuju kesadaran bahwa tiada tempat seindah kembali pada Allah. Mungkin hari ini kau merasa kosong, seolah segala yang kau jalani tak punya arah. Tapi ketahuilah, kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang yang Allah siapkan agar kau isi dengan makna baru, makna untuk kembali. Karena setiap jiwa pada akhirnya akan menemukan bahwa pulang bukan sekadar rindu tapi kebutuhan. Dan ketika akhirnya kau menatap langit malam dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Disitulah titik mula perjalanan pulang dimulai. Waktu yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi jalan yang penuh cahaya, karena setiap langkah yang menuju Allah akan dibalas dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Maka sebelum kita memulai perjalanan batin dalam narasi ini, tenangkan hatimu, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan seolah seluruh kegelisahanmu luruh bersama hembusan udara. Katakan dalam hati, "Ya Allah, izinkan aku pulang, bukan hanya dengan langkahku, tapi dengan seluruh hatiku." Saat hati yang hilang mulai mencari arah. Ada masa di mana manusia berjalan tanpa tahu kemana ia akan pulang. Ia sibuk berlari mengejar dunia, mengumpulkan kesenangan yang cepat hilang dan menenangkan diri dengan hal-hal yang justru membuatnya semakin hampa.
Dalam kesibukan itu, hati pelan-pelan menjauh dari sang pemiliknya. Dan tanpa disadari, hari demi hari berjalan tanpa makna. Hati yang dulu lembut kini menjadi keras, kering, dan dingin terhadap kebenaran. Tapi Allah tak pernah membiarkan hati yang pernah mengenalnya benar-benar hilang. Ia biarkan manusia tersesat hanya agar manusia sadar betapa jauhnya ia telah pergi. Setiap kelelahan, setiap kekecewaan, setiap kehilangan, semua itu adalah panggilan lembut dari Allah agar kita menoleh ke arahnya lagi. Saat segalanya terasa runtuh, sesungguhnya itu bukan akhir, tapi awal perjalanan pulang. Sebab pulang kepada Allah tidak selalu berarti kematian. Pulang bisa berarti ketika hati yang tersesat menemukan cahaya hidayah, ketika hati yang gelap akhirnya rindu pada sujud, dan ketika air mata kembali mengalir dalam doa. Pulang adalah saat engkau sadar bahwa tiada tempat yang lebih tenang daripada ketika engkau dekat dengan Tuhanmu. Di tengah riuh dunia, banyak hati yang lupa bahwa mereka berasal dari Allah. Hati yang dulunya bersih kini dipenuhi ambisi, iri, dan kelalaian. Dan ketika Allah mengetuk dengan lembut lewat ujian, manusia sering marah, mengira itu bentuk kebencian. Padahal, di balik kesulitan itu ada kasih sayang yang sedang berusaha membawa pulang hati yang lama tersesat. Ada waktu di mana engkau tidak lagi tertarik dengan apapun yang dulu memikatmu. Dunia terasa hambar, pujian tidak lagi memberi arti, dan kekayaan tidak lagi memuaskan. Saat itu, ketahuilah, bukan dunia yang berubah, tapi hatimu sedang diingatkan bahwa tempatmu bukan di sini. Allah sedang memanggilmu, bukan lewat suara tapi lewat rasa. Rasa hampa, rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, rasa ingin kembali menjadi seseorang yang dulu lebih dekat kepadanya. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa hatimu mulai sadar akan jalan pulang. Orang yang hatinya pulang bukan berarti hidupnya sempurna. Ia tetap berdosa, tetap terjatuh, tapi kini ia tak lagi nyaman dengan dosa. Ia menyesal, ia ingin berubah, dan ia tahu bahwa ampunan Allah selalu lebih luas daripada kesalahannya. Itulah tanda-tanda kehidupan hati yang telah kembali dari perjalanan jauh. Hati yang telah pulang adalah hati yang mulai mengenali suara lembut dalam dirinya, suara yang menuntunnya untuk memperbaiki diri, untuk meminta maaf, untuk kembali berdoa di malam-malam sunyi. Hati yang telah pulang tak lagi menuntut dunia, tapi menuntut kedamaian yang hanya bisa didapat dari keridaan Allah. Dan saat itu terjadi, kau akan tahu bahwa semua kehilangan, semua luka, semua tangisan, ternyata hanyalah cara Allah membimbingmu pulang. Hanya saja, dulu kau terlalu sibuk untuk mendengar panggilan itu. Maka bersyukurlah ketika kau merasa hampa, karena bisa jadi, itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa hatimu mulai rindu untuk pulang. Pulang kepada Tuhan, tempat segala tenang berasal. Ketika dunia tak lagi menghibur, ada masa di mana segalanya terasa cukup, tapi hatimu tetap kosong. Engkau punya banyak hal, tapi tak punya ketenangan. Dunia yang dulu engkau kejar kini tak lagi memberi rasa. Kau duduk dalam diam, menatap langit, lalu bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa semua ini? Itulah saat Allah mulai menarikmu perlahan dari gemerlap dunia, agar kau sadar bahwa yang kau cari selama ini bukan kesenangan, melainkan kedamaian. Dunia tidak pernah salah. Ia memang diciptakan sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal. Tapi manusia sering lupa. Kita memperlakukan dunia seolah abadi, lalu ketika Allah mulai mengambil satu persatu, kita menangis dan kecewa. Padahal, semua itu hanyalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan. Mungkin dulu engkau terlalu bangga pada pencapaianmu, tapi ketika Allah mencabut rasa bahagia di dalamnya, barulah engkau sadar bahwa bukan hasil yang membuatmu tenang, melainkan keberkahan dari Allah yang memberi rasa itu. Dunia memang mampu memanjakan mata, tapi tak bisa mengobati hati. Dan ketika dunia tak lagi menghibur, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin itu saatnya Allah mengajarkanmu arti syukur yang sebenarnya, bukan bersyukur atas banyaknya nikmat, tapi atas kesempatan untuk kembali mengenalnya di tengah kesepian.
Hati yang pernah dipenuhi dunia akan terasa berat ketika Allah memanggilnya. Tapi Allah Maha Lembut. Ia tak akan memaksa, Ia hanya memberi tanda. Ia izinkan kegagalan agar engkau berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Ia izinkan kehilangan agar engkau belajar menggantungkan harapan padanya. Dunia memang menggoda, tapi ia rapuh. Hari ini memuji, besok menghina. Hari ini memberi, besok mengambil. Tapi Allah tetap sama. Tidak berubah oleh waktu, tidak berpaling oleh keadaan. Hanya Dia yang mampu menenangkan hati yang gundah. Maka jika suatu hari engkau duduk di sudut kamar dan merasa hampa meski semuanya tampak baik-baik saja, jangan takut. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan ruang baru di hatimu agar Ia bisa bersemayam di sana. Saat dunia tidak lagi menghibur, mungkin itu waktu terbaik untuk menundukkan kepala dan berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkaulah tempat pulangku." Kalimat sederhana itu bisa menjadi pintu bagi kembalinya ketenangan yang lama hilang. Hati yang terlepas dari dunia tidak lagi diikat oleh pujian manusia. Ia tidak butuh pengakuan karena cukup baginya bahwa Allah melihatnya. Ia tidak lagi takut kehilangan karena ia tahu bahwa yang sejati tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan disitulah engkau mulai merasa damai. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena hatimu telah menemukan arah pulang. Dunia tak lagi menjadi pusat hidupmu, Allah lah yang kini mengisinya. Ketika Allah menguji untuk mengingatkan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap kehilangan, setiap luka, bahkan setiap air mata, semuanya memiliki maksud yang dalam. Saat Allah menguji, itu bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin membangunkan hatimu yang tertidur dalam kelalaian. Ujian adalah surat cinta dari langit, meski bentuknya tak selalu manis. Allah tahu manusia mudah terlena dalam kenyamanan, maka kadang Ia kirimkan kesulitan agar hati ini kembali menengadah. Sebab jika semuanya selalu mudah, mungkin kita tak akan pernah berdoa. Jika semuanya selalu bahagia, mungkin kita tak akan pernah rindu sujud. Maka ujian adalah cara Allah memanggilmu pulang dengan lembut. Di setiap air mata yang jatuh, Allah hadir. Ia mendengarkan tanpa berkata, Ia melihat tanpa menghakimi. Kadang Ia tidak segera menolong karena Ia ingin engkau belajar sabar. Kadang Ia biarkan engkau menunggu agar engkau tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan tentang cepatnya jawaban, tapi tentang kuatnya keimanan. Ujian tidak selalu datang untuk menghukum. Terkadang ia datang untuk membersihkan, karena mungkin ada dosa yang belum engkau sadari, ada kesalahan yang belum engkau tangisi. Maka Allah menurunkan ujian agar hati itu kembali suci, agar yang berat di dunia ini menjadi ringan di akhirat nanti. Setiap ujian membawa pesan, tapi hanya hati yang tenang yang bisa membacanya. Jika engkau marah, pesan itu akan tertutup. Jika engkau sabar, pesan itu akan terbuka. Dan di dalamnya, engkau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang hilang, kedekatan dengan Allah. Kadang ujian datang lewat orang yang engkau cintai. Allah ingin mengajarimu bahwa mencintai manusia adalah baik, tapi menggantungkan diri sepenuhnya pada mereka adalah keliru. Karena manusia bisa pergi, tapi Allah tidak. Maka Ia ajarkan perpisahan agar engkau mengenal makna keabadian bersamanya. Saat engkau merasa dunia memunggungimu, ketahuilah itu bukan akhir. Itu hanyalah cara Allah memutar arah langkahmu agar engkau menatap ke atas, bukan terus memandang ke sekitar. Sebab yang paling tahu jalan pulang hanyalah Dia, bukan dunia yang menyesatkan. Orang yang diuji bukan berarti dibenci. Justru bisa jadi, ia sedang dicintai lebih dalam. Karena Allah tidak akan menguji orang yang tak Ia pedulikan. Ia hanya menegur mereka yang ingin Ia selamatkan. Maka jangan takut pada ujian. Takutlah bila hatimu tak lagi merasa apa-apa saat Allah memanggilmu, sebab hati yang tak lagi tersentuh oleh ujian bisa jadi telah terlalu jauh darinya. Ketika engkau akhirnya mengucap,
"Ya Allah, aku tak mampu tanpamu." Itulah saat hati telah pulang, karena tidak ada kalimat yang lebih jujur daripada kalimat seorang hamba yang sadar bahwa semua kekuatan hanyalah miliknya. Saat sujud menjadi rumah yang ditinggalkan. Pernahkah engkau merasa kehilangan arah, lalu tiba-tiba teringat akan waktu sujudmu yang dulu? Dahulu engkau menunduk dengan air mata, tapi kini sujudmu terasa kosong, kaku, dan cepat. Dulu kau bercerita panjang kepada Allah, kini kau bahkan lupa apa yang harus dikatakan. Itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena hati mulai tertutup oleh dunia yang kau biarkan menguasainya. Sujud adalah rumah bagi hati. Di sanalah semua beban dilepaskan, semua luka diserahkan, tapi manusia sering meninggalkan rumah itu. Ia pergi terlalu jauh, terlalu sibuk, terlalu bangga untuk kembali bersimpuh, padahal hanya dalam sujudlah manusia bisa benar-benar merasa kecil dan damai. Sujud bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah bahasa cinta yang paling dalam antara hamba dan Rabb-nya. Di saat dahi menyentuh bumi, semua kesombongan luluh, semua ego runtuh. Disitulah tempat di mana Allah paling dekat dengan hambanya. Tapi betapa sering kita melakukannya dengan tergesa, tanpa rasa. Kita tak lagi menangis, tak lagi berbisik lembut kepada Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban, bukan pertemuan. Dan disitulah hati mulai kehilangan makna ibadah. Jika hari ini engkau merasa jauh dari Allah, cobalah kembali ke sujudmu. Bukan sekadar untuk meminta, tapi untuk berbicara. Katakan kepada Allah bahwa engkau rindu. Katakan bahwa engkau ingin pulang. Tidak perlu kata indah, cukup kejujuran dari hati yang lelah. Ada kekuatan besar dalam sujud yang tulus. Ia mampu menenangkan yang gundah, menyembuhkan yang patah, dan menghidupkan yang mati. Karena dalam sujud, kita tidak lagi menjadi siapa-siapa. Kita hanya menjadi hamba yang butuh cinta Tuhannya. Banyak orang mencari tempat terbaik untuk beristirahat dari hidup yang berat, tapi mereka lupa. Tempat terbaik itu adalah selembar sajadah. Karena di sanalah ketenangan bukan dijanjikan, tapi diberikan. Dan saat engkau sujud dengan air mata yang jatuh tanpa suara, saat itulah Allah tersenyum. Karena hambanya telah menemukan jalan pulang tanpa harus berkata banyak. Sujudmu adalah cermin hatimu. Semakin tulus sujudmu, semakin jernih hatimu. Maka jika sujudmu terasa hampa, bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena hatimu masih penuh dengan dunia. Kosongkan, maka engkau akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat engkau kembali bersujud, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Itulah tanda bahwa hatimu telah pulang ke rumah yang sebenarnya. Rumah yang tak berdinding, tapi penuh cahaya. Hening yang menuntunmu kembali. Ada waktu dalam hidup ketika semua suara terasa jauh. Tidak ada lagi yang bisa kau pegang, tidak ada yang bisa kau andalkan. Dunia yang dulu riuh kini terasa sunyi. Tapi jangan takut pada kesunyian itu. Karena bisa jadi, di sanalah Allah sedang berbicara. Allah tidak selalu berbicara lewat kata. Kadang ia berbicara lewat diam, lewat hening yang membuatmu berpikir, lewat sepi yang membuatmu menunduk. Di saat semua orang menjauh, mungkin itulah saat Allah ingin engkau mendekat. Hening bukan pertanda kehilangan. Ia adalah ruang suci di mana Allah mengundangmu untuk merenung. Untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, masihkah aku mengenal Tuhanku seperti dulu? Ketika dunia berhenti berisik, hati mulai mendengar. Dan yang pertama kali ia dengar adalah rasa rindu. Rindu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Rindu pada sesuatu yang dulu membuatmu tenang, pada Tuhanmu. Banyak orang takut sendiri, padahal kesendirian adalah cara Allah menyembuhkan. Ia memisahkanmu dari manusia, agar engkau kembali mengenal makna cukup hanya dengannya. Dalam hening, engkau akan belajar bahwa tak semua kehilangan harus disesali. Sebab, sebagian kehilangan justru membuka jalan untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehadiran Allah di hatimu.
Mungkin dulu engkau tidak punya waktu untuk berdoa, tapi ketika sunyi datang, engkau justru mulai berbicara dengan Tuhan tanpa sadar. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan cinta yang hanya bisa didengar oleh hati yang tulus. Henning mengajarkan bahwa ketenangan bukan ketika dunia ramai, tapi ketika hati tenang meski dunia sunyi. Di sanalah engkau belajar arti cukup. Cukup dengan Allah, meski tanpa apapun. Dan di titik itu engkau akan tersenyum, karena akhirnya engkau paham, kesepian itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk pulang. Pulang ke hati yang pernah kau abaikan, dan ke Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Maka jangan benci kesunyian. Jadikan ia ruang untuk kembali, karena bisa jadi, di dalam diam itulah Allah sedang memelukmu erat tanpa kau sadari. Ketika air mata menjadi doa, ada air mata yang jatuh bukan karena sedih, tapi karena sadar. Sadar bahwa selama ini terlalu jauh, terlalu sibuk, terlalu sombong untuk mengingat Allah. Dan ketika kesadaran itu datang, air mata itu berubah menjadi doa yang tak butuh kata. Kadang Allah tidak menunggu ucapan. Ia memahami getar hatimu lebih dalam daripada suara yang kau keluarkan. Air mata yang jatuh diam-diam di malam hari mungkin lebih fasih daripada doa yang panjang di siang hari. Jangan malu menangis di hadapan Allah, karena tangisan seorang hamba bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hatinya masih hidup. Hanya hati yang keras yang tak mampu menangis ketika namanya Allah disebut. Air mata itu membersihkan, bukan hanya wajah tapi jiwa. Ia menghapus sisa dosa, meruntuhkan tembok keangkuhan, dan membuka jalan bagi rahmat Allah untuk masuk ke dalam hati. Ada ketenangan aneh yang muncul setelah menangis karena Allah. Seakan beban yang berat tiba-tiba terangkat, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu kini ditopang oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Saat engkau menangis karena dunia, air mata itu hanya melemahkan. Tapi saat engkau menangis karena Allah, air mata itu menyembuhkan, karena ia lahir dari cinta dan penyesalan, bukan dari kecewa pada takdir. Setiap tetes air mata yang jatuh karena Allah tidak akan sia-sia. Ia akan disimpan oleh malaikat, dan suatu hari akan menjadi saksi di hadapannya bahwa hatimu pernah pulang dengan tulus. Tangisan yang tulus adalah bentuk cinta paling jujur, karena di saat itu engkau tidak bersembunyi di balik kata-kata, tidak berpura-pura kuat. Engkau hanya menjadi hamba yang lemah, tapi dicintai oleh Tuhan yang Maha Kuat. Maka jangan tahan air matamu ketika hatimu rindu pada Allah. Biarkan ia jatuh, biarkan ia menjadi saksi bahwa meski dunia melukaimu, hatimu tetap tahu kemana harus pulang. Karena kadang, jalan pulang bukan melalui kata-kata, tapi melalui air mata yang membawa kembali hatimu ke hadapan Tuhan. Saat hati belajar ikhlas. Ikhlas adalah puncak dari perjalanan pulang. Ia bukan hanya menerima takdir, tapi memahami bahwa setiap takdir adalah bentuk kasih sayang yang mungkin tak kau pahami sekarang. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, tapi engkau belajar berdamai dengan kesedihan itu. Engkau tidak lagi bertanya, mengapa, tapi berkata, aku percaya ya Allah. Dan kalimat itu cukup untuk membuat hati tenang. Banyak yang mengira ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sesungguhnya ia adalah latihan panjang, butuh luka, butuh kecewa, butuh kehilangan. Karena tanpa itu semua, kita tak akan pernah benar-benar belajar menyerah kepada Allah sepenuhnya. Saat engkau mulai ikhlas, beban dunia terasa ringan, karena engkau tahu semuanya hanyalah titipan. Cinta, rezeki, jabatan, bahkan nyawa, semua akan kembali kepada pemiliknya, dan engkau hanya diberi waktu sebentar untuk menjaganya dengan baik. Hati yang ikhlas tidak lagi menuntut, tapi bersyukur. Ia tidak bertanya, kenapa aku, dan tapi berkata, terima kasih ya Allah, telah memilihku untuk belajar. Ia melihat ujian bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk perhatian dari Tuhannya. Dalam ikhlas engkau menemukan kebebasan.
bebas dari penilaian manusia, bebas dari kekecewaan, bebas dari rasa iri, karena engkau sadar yang menentukan segalanya bukan mereka, tapi Allah semata. Ikhlas membuatmu tenang bahkan di tengah badai, karena hatimu tidak lagi menggantung pada hasil, tapi pada ridha Allah. Dan saat engkau mencapai titik itu, dunia tidak lagi bisa menggoyahkanmu. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk membersihkan ruang di hatimu, agar ia bisa tinggal di sana. Dan ikhlas adalah kunci agar hati itu siap menerima kedatangannya kembali. Hati yang ikhlas adalah hati yang pulang dengan damai. Ia tidak membawa kebencian, tidak membawa penyesalan, hanya membawa ketenangan karena tahu bahwa segalanya sudah diatur oleh Zat yang paling mencintai. Dan ketika engkau sudah mampu berkata, "Aku ridha ya Allah," atas apapun yang engkau tetapkan, saat itulah hatimu benar-benar telah pulang. Saat hati belajar memaafkan. Tidak semua luka berasal dari musuh. Kadang justru orang yang paling kita sayangi yang paling dalam melukai, dan di sanalah hati diuji, bukan hanya untuk menahan sakit, tapi untuk belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan. Karena setiap kali engkau menahan amarah, engkau menahan kedamaian yang seharusnya menjadi milikmu. Allah tidak menuntutmu untuk tidak terluka. Ia hanya memintamu agar tidak menyimpan kebencian terlalu lama. Karena hati yang penuh dendam tidak akan mampu menerima cahayanya. Dan setiap kali engkau memilih memaafkan, sesungguhnya engkau sedang membersihkan jalan bagi ketenangan untuk datang. Kadang engkau tidak bisa memaafkan bukan karena hatimu jahat, tapi karena engkau terlalu dalam mencintai. Tapi disitulah letak keindahan cinta dalam Islam. Cinta sejati adalah ketika engkau mampu mendoakan orang yang melukaimu, bukan untuk kembali, tapi agar Allah memperbaikinya. Memaafkan bukan kelemahan. Ia adalah bentuk keberanian tertinggi seorang hamba, karena hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang mampu memberi maaf dengan tulus. Ketika engkau menolak memaafkan, sesungguhnya engkau sedang menahan hatimu agar tetap di masa lalu. Padahal Allah sedang menyiapkan masa depan yang lebih indah. Tapi bagaimana ia bisa datang jika engkau masih menggenggam luka yang lama? Allah Maha Pemaaf. Ia menutupi dosa hambanya bahkan ketika hamba itu tidak sadar. Maka tidakkah malu kita jika tidak mau memaafkan sesama manusia yang juga penuh kekurangan seperti kita? Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tapi ia mengubah cara kita memandangnya. Luka yang dulu terasa pahit kini menjadi pelajaran, bukan penyesalan. Karena dari luka itu, engkau belajar bagaimana rasanya berserah, bagaimana rasanya pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Saat engkau memaafkan, engkau bukan sedang membenarkan yang salah, tapi sedang memilih untuk tidak membiarkan yang salah merusak kedamaianmu. Engkau menyerahkannya kepada Allah, Hakim yang Maha Adil. Dan saat itu, hati yang dulu berat tiba-tiba terasa ringan. Kau tersenyum bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kau tahu Allah telah menenangkanmu dengan cara yang tak bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Maka ketika engkau bisa berkata, "Aku memaafkan ya Allah bukan karena aku kuat, tapi karena aku ingin engkau tenang di hatiku," saat itulah hatimu benar-benar telah pulang. Pulang dalam keadaan bersih, lapang, dan penuh cahaya. Ketika hati mengenal cinta yang sebenarnya, dunia sering mengajarkan bahwa cinta adalah tentang memiliki. Tapi Allah mengajarkan bahwa cinta adalah tentang memberi tanpa berharap kembali. Cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu tertawa, tapi siapa yang menuntunmu untuk mengenal Allah lebih dalam. Hati manusia memang diciptakan untuk mencinta, tapi cinta yang tidak diikat oleh Allah akan berujung pada kecewa. Karena semua yang fana pasti pergi, dan hanya cinta kepada Allah yang abadi. Maka ketika engkau mencintai seseorang, letakkan Allah di antara kalian, agar cinta itu tetap suci meski jarak memisahkan.
Cinta yang benar tidak membuatmu lupa diri, justru membuatmu lebih dekat kepada Sang Pencipta. Karena cinta yang berasal dari Allah selalu menuntun ke arah yang lebih baik, bukan yang lebih jauh. Allah tidak melarang manusia mencinta, tapi Ia ingin agar cinta itu tidak membutakan. Ia ingin agar cinta menjadi sebab untuk mendekat, bukan untuk tenggelam dalam nafsu dan keinginan. Kadang Allah mempertemukanmu dengan seseorang bukan untuk dimiliki, tapi untuk diajari. Diajari arti keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan. Lalu setelah pelajaran itu selesai, Ia memisahkan agar hatimu tidak bergantung pada makhluk, tapi padanya semata. Cinta sejati adalah ketika engkau masih mampu mendoakan seseorang, meski ia telah pergi. Karena cinta yang berasal dari Allah tidak berhenti di dunia, tapi terus berlanjut dalam doa yang tulus. Dan ketika engkau mencintai seseorang karena Allah, engkau tidak akan kecewa, karena yang kau kejar bukan balasan dari manusia, tapi ridha dari Tuhan. Itulah cinta yang tidak pernah sia-sia. Dunia akan berubah, manusia akan berganti, tapi cinta yang berlandaskan keimanan akan tetap abadi, karena ia hidup bukan di antara kata-kata, tapi di dalam doa dan amal yang terus naik ke langit. Maka jika engkau mencintai, cintailah dengan sederhana. Jangan berlebihan hingga lupa bahwa semua bisa pergi kapan saja. Karena cinta yang terlalu menggenggam seringkali melukai, tapi cinta yang diserahkan kepada Allah justru menyembuhkan. Dan saat engkau sadar bahwa cinta terindah adalah ketika hatimu tenang di hadapan Allah, bukan di pelukan siapapun, maka disitulah hatimu benar-benar telah pulang kepada cinta yang murni, abadi, dan tak pernah meninggalkan. Dan waktu itu hatimu telah pulang. Ada satu waktu dalam hidup di mana engkau berhenti berlari. Dunia tidak lagi memikat, ambisi tidak lagi memanggil. Engkau hanya ingin diam, tenang, dan dekat dengan Tuhanmu. Saat itu engkau tahu bahwa perjalanan panjangmu telah sampai pada tujuan yang sejati, bukan tempat, tapi keadaan, hati yang telah pulang. Hati yang telah pulang bukan berarti hati yang tanpa dosa. Ia tetap pernah salah, tetap pernah jatuh, tapi kini ia tahu kemana harus kembali setiap kali tersesat. Ia tak lagi berlari menjauh, tapi berlari mendekat kepada ampunan Allah. Hati yang telah pulang tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tak iri pada dunia, tak kecewa pada takdir. Ia hanya ingin dekat dengan Allah, karena disitulah semua rasa cukup ditemukan. Saat hati telah pulang, dunia tetap berjalan seperti biasa. Masalah masih ada, manusia masih sama, tapi engkau kini memandang semuanya dengan cahaya iman, bukan dengan hawa nafsu. Kau belajar melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati yang telah dibimbing. Hati yang telah pulang tak lagi gelisah tentang masa depan. Ia tahu semua sudah tertulis. Ia berhenti berdebat dengan takdir dan mulai bersyukur atas setiap baris rencana Allah yang dulu tak ia pahami. Pulang bukan berarti selesai. Pulang berarti siap memulai kehidupan baru. Kehidupan yang berlandaskan ketenangan, keyakinan, dan cinta kepada Allah. Hati yang pulang akan terus dijaga agar tidak tersesat lagi dengan zikir, doa, dan ketaatan. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan ketika hati pulang. Ia bukan sekadar senang tapi tentram. Ia bukan sekadar bahagia tapi penuh rasa syukur, seolah dunia berhenti berisik dan yang terdengar hanya bisikan lembut dari Tuhan yang berkata, "Selamat datang kembali wahai hambaku." Di titik itu, engkau tidak lagi mencari makna hidup di luar dirimu. Karena engkau sadar makna hidup bukan tentang apa yang terjadi di sekitarmu, tapi tentang seberapa dekat hatimu dengan Allah. Hati yang telah pulang akan menjadi cahaya bagi sekitarnya. Ia tidak lagi menuntut dunia, tapi memberi. Ia tidak lagi mencari cinta, tapi menyebarkan kasih sayang. Karena ia tahu, hidup yang singkat ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kelalaian. Maka ketika waktu itu tiba,
ketika air matamu bukan lagi karena sedih tapi karena syukur, ketika doamu bukan lagi tentang dunia tapi tentang surga, ketika hatimu tenang meski dunia tak berpihak, ketahuilah itulah tanda bahwa hatimu telah pulang kepada Allah tempat ia berasal dan tempat ia akan kembali selamanya. Ketika hati akhirnya sampai. Dan kini setelah segala pencarian, setelah segala penyesalan dan air mata, tibalah kita pada kesimpulan yang paling sederhana namun paling indah. Hati yang pulang bukanlah hati yang sempurna, tapi hati yang berani kembali meski penuh luka. Allah tidak menuntutmu untuk menjadi suci sebelum kembali. Dia hanya meminta agar engkau mau melangkah, karena langkah pertama menujunya selalu disambut dengan kasih yang tak terbayangkan. Tak peduli seberapa gelap masa lalumu, cahaya Allah selalu cukup untuk menerangi jalan pulangmu. Ketika hati sudah benar-benar pulang, dunia tak lagi sama. Yang dulu membuatmu risau kini terasa ringan, yang dulu kau kejar kini tak lagi penting. Karena hati yang telah kembali kepada Allah tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, tapi menemukannya dalam setiap zikir dan sujud. Kau akan mulai memahami bahwa setiap kehilangan adalah tanda cinta. Setiap kegagalan adalah ajakan lembut untuk mendekat. Allah tidak pernah menghukum dengan rasa sakit, Ia justru menuntun lewat luka, agar kau tahu bahwa hanya Dia yang benar-benar peduli. Waktu yang dulu terasa kejam kini kau lihat sebagai guru. Ia tidak lagi menghancurkan, tapi membentuk. Ia tidak lagi menyakitkan, tapi menyadarkan. Karena ternyata setiap detik yang Allah beri adalah kesempatan untuk pulang, bukan ke rumah dunia, tapi ke rumah hati yang mengenal Tuhannya. Saat hati pulang, doa menjadi bahasa sehari-hari, zikir menjadi napas, dan air mata bukan lagi tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kau hidup dengan perasaan yang lembut, hati yang sadar bahwa setiap denyutnya adalah anugerah. Dalam sujudmu, kau akan temukan kedamaian yang selama ini kau cari di luar. Kau akan sadar bahwa yang kau cari bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hati yang mampu tetap tenang meski badai datang. Itulah tanda hati yang telah kembali ke tempatnya, di hadapan Allah. Dan di saat itulah kau akan tersenyum, bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena kau tahu Allah tak pernah meninggalkanmu. Kau hanya sempat pergi terlalu jauh, tapi kasih-Nya tak pernah padam. Ia menunggu dengan sabar hingga akhirnya kau berbisik, "Ya Rabb, aku telah pulang." Semoga perjalanan pulang ini bukan hanya terjadi dalam kata, tapi juga dalam nyata. Semoga hati ini istiqamah di jalannya, dan semoga langkah-langkah kecil kita menuju Allah diterima sebagai bentuk cinta yang tulus dari hamba yang lemah, namun ingin dekat dengan Tuhannya. Dan kelak, ketika waktu benar-benar berhenti, semoga kita termasuk orang yang tersenyum dalam kematian, karena hati kita sudah pulang jauh sebelum ruh ini dipanggil. Pulang bukan karena dunia selesai, tapi karena cinta kepada Allah sudah cukup untuk menjadi alasan hidup dan mati. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati-hati kami. Bila hati ini pernah jauh, tuntunlah ia pulang. Bila langkah ini pernah salah, luruskanlah jalannya. Jadikan setiap detik hidup kami sebagai kesempatan untuk kembali kepadamu. Ampuni kami ya Rabb atas kelalaian yang menumpuk. Jadikan air mata ini saksi bahwa kami masih ingin Engkau cintai. Jangan biarkan hati kami mati sebelum sempat pulang kepadamu dengan sebenar-benarnya iman. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Sebarkan kepada seseorang yang mungkin sedang tersesat dalam pencariannya. Karena barangkali, lewat pesan kecil ini, ada hati yang kembali menemukan jalannya menuju Allah. Dan semoga setiap kali video ini diputar, menjadi saksi bahwa di suatu waktu hatimu pernah pulang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.